sarapan pagi enak-enak. Datang aku sarapan pup. Kamu tunggu di sini, mama mau bersihkan rancangmu. Habis ini aku mau masak bubur lagi untuk Yuni. Padahal pakai diaper loh, tapi bisa bocor. Ayo ke dapur. Yuni baik-baik di sini ya. Mama mau masak buburmu. Kayaknya aku gak sanggup deh sekolah ketemu Mario. Buka mulutnya. Gimana ya? Apa aku coba lagi jumpain Mario dan minta maaf sekali lagi? Sally, ada kabar baik loh. Kabar baik apa sih, Kak? Ada laki-laki baik yang mau nikahin kamu. Padahal dia tahu kamu punya anak. Hah? Mana mungkin? Jangan-jangan om-om ya? Enggak lah, masih lajang. Dia pengusaha lagi. Tapi gimana dengan Mario? Aku kenyang banget. Padahal aku pengen ngantar kamu sampai rumah. Kakakku nanti marah kalau aku ketahuan pacaran. Jangan kecewa ya sayang. Dadah sayang. Dadah. Mana mungkin aku bawa Mario ke rumah. Bisa-bisa ketahuan dong kalau aku udah punya anak. Sally, kau udah datang. Kau terlambat pulang lagi. Pasti sibuk pacaran. Kau nggak sadar diri ya udah punya anak. Jangan lupa kau kasih makan Yuni. Dia belum makan. Aku mau pulang. Iya, cerewet banget. Kayaknya Sally belum lapar. Kalau gitu aku sempat tidur siang dong. Nyebelin banget. Aku bahkan nggak tahu siapa bapaknya. Ayolah ke atas. Kau di sini dulu ya. Biarkan aku tidur setengah jam aja. Yuni, kamu gak bisa bikin aku tenang sebentar? Lebih baik ku pindahkan aja dia ke ruang bermain. Kenapa sih nangis terus? Berapa semuanya, Bu? Itu Sally. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Semuanya 80.000. Sayang. Mario? Udah dibayar belum? Biar gue bayarin. Makasih ya Mario, tapi udah gue bayar. Kamu gendong anak siapa? Kok lucu banget mirip sama kamu? Ya iyalah mirip, kan dia adikku. Adik kandungmu? Iya dong, lucu kan? Tunggu. Bukannya kedua orang tuamu sudah meninggal ya 3 tahun yang lalu? Kok masih ada adik bayi? Mampus aku gak mau ketahuan kalau aku sudah punya anak. Teman-teman perjalanan menyenangkan. Gimana ini? Apa aku harus jujur aja? Papa, Tante Rina, aku sadar betul keluarga ini tidak menginginkanku. Jadi aku ingin keluar dari rumah ini dan pindah sekolah. Kalian bisa sewa kamar kos buatku, atau kalian bisa taruh aku di asrama. Apa yang coba kau katakan? Bukankah Sinta menyayangimu? Sinta udah tahu semua, Pak. Dia tahu aku ini anak seorang narapidana yang udah hancurin keluarga ini. Santi, kau aneh sekali. Ngapain kamu bertaunya? Pak, sebenarnya Sinta udah dengar semua waktu kalian bicara waktu itu. Maaf Pak, aku nggak mau Santi ada di sini. Papa kok tega sih bawa Santi kemari? Papa nggak kasihan sama Mama? Sinta, jadi kamu tahu soal saudara kembarmu yang meninggal? Iya, Mama pasti sangat terpukul kan waktu itu. Maafkan Mama sayang, Mama nggak bisa jaga kakak kembarmu. Ini bukan salah Mama, ini salah Papa dan juga orang jahat itu. Maafkan Papa ya nak, kalau kalian ingin Santi keluar dari rumah ini, maka Papa akan kabulkan. Apa itu tulus dari hatimu? Iya. Kalau begitu aku ingin Santi keluar dari rumah ini. Iya, nggak masalah. Harusnya dari dulu aku nggak masuk ke keluarga ini. Ibu kasih satu soal yang sulit buat kalian ya. Bagi kalian yang bisa jawab, Ibu kasih nilai raport yang bagus matematikanya. Waktunya hanya 5 menit, jangan sia-siakan kesempatan ini. Gampang banget soalnya. Aduh, ini gimana caranya? Oke anak-anak, 5 menitnya sudah habis. Siapa yang tahu jawabannya? Tidak ada yang tahu? Sinta juga nggak tahu. Maaf, saya nggak tahu Bu. Wajar sih nggak tahu, karena kita belum pelajari. Bu, saya memang nggak tahu, tapi Santi tahu jawabannya. Sebenarnya dia lebih pintar daripada aku. Tapi harusnya dia bisa jawab ya, Santi. Benarkah Santi kamu bisa jawab? Yang juara 1 aja nggak bisa jawab. Masa Santi bisa? Jawabnya 14, Bu. 14 katanya. Jawabanmu benar, Santi. Kok Santi tiba-tiba pintar ya? Jangan kapan? Santi kok bisa tiba-tiba pintar ya? Aku nggak ngerti deh. Wah, keren Santi. Jawabanmu benar. Ibu bangga sama kamu. Makasih Bu. Beri tepuk tangan ke Santi. Santi, Ibu menyadari sepertinya kamu menutupi kepintaranmu ya selama ini. Ada apa sebenarnya? Santi, kenapa kamu menutupi kepintaranmu selama ini? Maaf Bu, saya nggak bisa jelaskan. Untuk kedepannya jangan lagi berbuat seperti itu. Nanti kamu rugi sendiri. Iya Bu, maaf. Kenapa ya Sinta memberitahukan kepintaranku sama guru dan teman-teman? Padahal kan dia nggak suka. Jajanan barunya ada mainannya loh. Tapi aku kurang suka rasanya. Aku lebih suka makan mie ayam. Kalau gitu kita makan mie ayam aja. Aku jadi nggak selera jajan. Kalian jangan begitu, bikin kesel aja. Kenapa sih Santi itu kan anak pintar ternyata? Kenapa rupanya kalau berteman? Pokoknya kan mau berteman sama Santi dan mau minta maaf juga sama dia. Kalau kau nggak mau ikut ya nggak usah. Kalau aku ikut suara terbanyak aja. Kalian ini benar-benar gak tahu malu ya. Giliran pintar aja kalian mau deket-deket nempel. Bodo amat, terserah kami dong.
Ada apa? Kami mau minta maaf. Wah, Santi baik banget mau berteman sama kita. Iya, betul. Ya, kalian juga baik mau minta maaf. Iya dong, kami kan udah salah. Ayo Sinta, Ayo, kita kantin yuk, Santi. kalian aja, aku nggak lapar. Gak nyangka di kelas tinggal aku dan Rafa. Apaan sih? Rafa pasti sedih karena Sinta jalan sama Evan. Aku bingung kok Sinta nggak suka Rafa ya, padahal Rafa ganteng. Rafa, Santi. hah? Kami sama-sama manggil. Kamu mau bilang apa? Kamu duluan dong. Kamu bilang boneka yang kukasih dirusak mamamu kan? Aku udah beli yang baru untukmu. Jadi kamu percaya sama aku? Kamu percaya kalau Sinta udah fitnah aku? Fitnah ya? Bukan gitu juga maksudku. Pokoknya siang ini bonekanya udah nyampe rumahmu. Kalau dirusak lagi, kamu kasih tahu aku biar aku beli lagi untukmu. Ya ampun Rafa, udah gede aku pasti jatuh cinta samamu. Udah, giliranmu. Tadi kamu bilang apa? Aku tadi mau ajak kamu jajan, aku mau traktir kamu karena kamu baik. Ya ampun, aku tuh banyak duit, aku nggak suka ditraktir. Kalau gitu kamu aja yang traktir aku makan. Kamu selalu tawarin cinta, sesekali tawarin aku dong. Ya ampun, kamu cemburu ya? Iya. Hahaha. Enaknya makan apa ya? Santi dan Rafa makan bareng. Karena Santi lebih pintar daripada Sinta. Iya, betul. Ini dipikir bagaimanapun seperti hadiah dari pacar. Ada apa, Ma? Wajahmu kok sedih gitu? Putrimu Santi dapat hadiah lagi dari cowok. Dia persis seperti ibunya, gatal. Memang yang namanya Gen nggak bisa bohong ya. Ibunya kan pelakor kelas kakap. Udah lah sayang, itu kan hanya sebuah boneka. Mungkin hadiah pertemanan. Toh Santi mau keluar dari rumah ini, jadi nggak usah kamu pikirkan lagi. Sinta, bukannya kamu gak suka orang tahu aku pintar? Kenapa malah kau umumkan kalau aku mengerti soal matematika itu? Karena aku nggak mau hidup dalam kebohongan. Lagian enak kan kamu jadi punya banyak teman. Bahkan Rafa jadi mau makan sama kamu. Begitulah sifat Rafa, makanya aku nggak tertarik sama dia. Karena dia senangnya sama anak pintar aja. Rafa nggak seperti itu. Dia sudah baik sama aku sebelum dia tahu aku pintar. Dia malah kasih aku boneka. Oh, benar juga ya. Kalau gitu aku mau jadikan Rafa pacarku deh. Jadi mulai sekarang kau jangan dekat-dekat dengan Rafa ya. Kalau kau coba dekati dia, berarti kau sama seperti ibumu pelakor. Dipikir bagaimanapun dia terlalu maksakan diri nggak sih? Terserah padamu mau gimana. Iya dong, Rafa kan suka sama aku. Padahal Tante Rina nggak bolehin pacar. Sinta suka sama Evans, tapi pengen jadikan Rafa pacarnya. Aneh kan? Kok ada boneka? Rafa tadi bilang kalau dia kirim boneka buatku. Biar tahu aja, dia percaya loh sama aku kalau bukan aku yang merusak boneka. Jadi, sia-sia kamu fitnah aku waktu itu. Udahlah Santi, nggak usah sok, cuma dapat boneka doang. Rafa bakal belikan aku yang jauh lebih bagus daripada itu. Iya, aku percaya. Ih, kenapa sih dia santai banget? Aduh, tadi anaknya, sekarang mamanya. Santi, siapa Rafa itu? Apa dia pacarmu? Aku nggak izinkan ya kau pacaran. Rafa itu bukan pacarku, Tante, tapi pacarnya Sinta. Apa barusan kau bilang? Kau jangan berbohong. Kalau Tante nggak percaya, sudah aku ke atas dulu. Apaan dia? Aku kan belum pacaran sama Rafa. Sinta? Iya, Ma. Gara-gara kau mau marah sama aku. Pokoknya kau jangan ngadu lagi kalau nanti aku pacaran sama Rafa ke Mama. Udah, lebih baik aku ngomong ke Papa supaya kepindahanku lebih dipercepat. Males banget aku di sini lama-lama. Santi, kok kau yang sombong? Pak, aku nggak mau nunggu lagi sampai ujian. Pokoknya aku mau segera pindah dari sini. Kenapa tiba-tiba? Karena Sinta dan Tante Rina nggak suka sama aku. Ternyata dia benar-benar tahu diri. Santi ingin segera pindah. Untuk apa kau tunda, Pak? Baiklah Santi, kalau itu yang kau mau, Papa upayakan. Tapi sebelum aku pindah, aku ingin melakukan dua hal dulu, Pak. Apa yang ingin kau lakukan, Santi? Pertama, aku ingin mengunjungi pemakaman Santi, anak Papa yang sudah tiada. Aku aja belum sempat minta ke makam Santi. Itu bagus, kita berempat bisa pergi ke sana bersama-sama. Terus, apa yang kedua? Aku ingin mengunjungi mamaku yang ada di penjara. Sudah kuduga dia pasti berpihak sama ibunya. Santi benar-benar musuh. Apa-apaan permintaanmu itu? Papa tidak akan izinkan kau bertemu dengan wanita jahat itu. Aku ingin mengunjungi mamaku yang ada di penjara. Papa tidak mengizinkanmu untuk bertemu wanita jahat itu. Jangan meminta yang aneh-aneh. Tapi aku penasaran, gimana ya ekspresi jijik mama saat lihat anaknya yang albino sudah besar? Pasti menarik. Lagian aku penasaran, secantik apa sih mama sampai papa tega selingkuh? Santi, kau jangan bikin masalah ya. Di hati papa cuma ada Mama Rina. Tak ada tempat sedikit pun di hatiku untuk mamamu. Taiga, anakmu ini sekarang aja sudah berani menunjukkan rasa peduli pada mamanya. Kelak dia akan jadi musuhku dan Cinta. Kadang aku pikir lebih baik kau taruh aja dari panti asuhan. Putus hubungan dengan kita. Karena papa nggak izinkan aku ketemu mama di penjara, jadi aku akan pergi berkunjung diam-diam. Tapi untuk mengunjungi seorang narapidana ternyata nggak semudah itu. Di sini dijelaskan, namaku harus terdaftar dulu di daftar pengunjung. Tapi gimana caranya? Waduh amat, aku langsung ke kantor polisi aja. Hei, kau jangan begitu. Biarin dia duluan. Nanti aku laporin guru loh. Kau ini Hai Rafa. jangan ulangi lagi ya. Hai Sinta, mau jajan bareng? Boleh, tapi ada yang mau ku bilang. Ayo ikut aku. Sinta jadi mau nembak Rafa. Biasanya Sinta ngajak Evan. Ini bahkan dia genggam tanganku. Kamu bilang apa barusan? Kamu suka nggak sama aku? Gila, Sinta beneran mau nembak. Hah? Kok Sinta tiba-tiba nanya beginian? Rafa kenapa nggak jawab? Iya, aku suka sama kamu. Tapi aku nggak sebaik yang kamu pikir. Aku pernah fitnah Santi. Fitnah Santi soal boneka kah? Iya, ternyata kamu bisa tebak ya. Yang merusak boneka itu bukan Santi, tapi Mama. Kenapa kamu fitnah Santi?
Habisnya kamu baik banget sama Santi. Aku kan jadi kesal. Maaf ya. Kamu pasti udah gak suka aku lagi. Kesal? Sinta cemburu? Enggak kok, mana mungkin gara-gara itu aku jadi gak suka kamu lagi. Lagian aku baik sama Santi itu gara-gara kamu, karena dia saudara kembarmu. Jadi dia baik sama aku karena Sinta. Apa sih, gini aja aku sedih. Aku harus cepat-cepat mengurus masalah ini, supaya nanti aku cepat pulang dan orang-orang yang di rumah gak curiga. Aduh, aku ngos-ngosan. Tarik napas dulu deh. Ada apa adik kecil? Itu, apa ada yang bisa kami bantu nak? Saya ingin bertemu ibu saya. Ternyata memang gak mudah. Ibumu berada di penjara pusat kota. Pihak kepolisian di sana sudah langsung bertanya pada ibumu. Dia tidak menyangka soal keberadaanmu dan dia bersedia kau kunjungi. Benarkah? Jadi kapan saya bisa mengunjungi ibu saya? Karena saya sudah mendaftarkanmu, besok juga kamu sudah bisa berkunjung, tapi batasnya sampai pukul 2 siang. Makasih ya Pak sudah membantu saya. Sama-sama Santi. Aku sempat khawatir mamaku nggak mau menemui aku, ternyata dia mau. Gimana ya tampang mamaku? Nyampe juga akhirnya aku di sini. Sebenarnya hatiku nggak senang sama sekali ketemu mama, tapi kan dia sudah melahirkanku, jadi paling nggak aku harus tahu dong sosoknya seperti apa. Mari ikut saya. Baik Pak. Jadi begini, sosok mama kandungku. Rasa bermimpi ketemu mamaku di penjara. Walaupun dia kurus dan pucat, tapi dia cantik. Pasti dulu dia cantik banget. Maaf ya Anin, mama tidak ada di sisimu selama ini. Kamu pasti menderita ya nak. Tapi terima kasih karena kamu mau menjenguk mama. Andai waktu bisa diputar, mama lebih memilih membawamu pergi meninggalkan papamu yang kejam itu. Waktu nggak bisa diputar, tapi makasih sudah berbicara lembut padaku. Ngomong-ngomong namaku Santi. Apa nama Anin pemberian dari mama? Iya, itu nama pemberian mama. Bagaimana bisa mereka mengubahnya? Mereka kejam sekali. Mereka pasti ingin membuatmu lupa sama mama. Tapi berkat nama Santi aku bisa hidup sampai sekarang, mah. Kalau bukan karena nama Santi aku udah terbuang tak kemana. Sudah kuduga, dia pasti kesal samaku. Aku nggak boleh terpancing marah, karena cuma dia yang bisa kumanfaatkan saat ini. Jadi benar kamu menderita ya? Maafkan mama, ini kesalahan mama. Mama yang buat kamu begini. Sebenarnya aku ingin marah, tapi dia yang sudah melahirkanku.